Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, saudara bahagia, karena saudara cinta Tuhan dan saudara cinta didikan. Saudara, Amsal ini tulisan Salomo, bagian Amsal pasal 12, dia memberi nasihat juga ya, semuanya memberikan nasihat. Di pasal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, ia dungu. Orang baik disenangi Tuhan, tetapi orang yang merancang kejahatan dihukumnya. Saudara, ada satu kejadian di satu negeri pada zaman peperangan, Perang Dunia Kedua itu. Banyak orang hidupnya susah. Di satu negeri yang hidupnya susah, tidak ada apa-apa. Ada seorang ibu punya anak, hanya satu-satunya, suaminya pergi ke luar negeri mencari, mempertaruhkan hidup, mencari usaha, ya, mencari uang. Istri dan anak ditinggalkan, tapi keadaan mereka sulit sekali sehingga makan ya seadanya saja. Begitu anak ini disuruh bekerja, suruh ini, suruh itu, tapi hidupnya sulit, semua anak-anak itu sulit. Jadi pada suatu hari ada orang yang mengajak anak-anak ini untuk ke kota lainnya. Di sana orang-orang yang hidupnya tenang, ya, di sana orang-orang hidupnya berkecukupan. Maka dan mereka ingin supaya ikut menolong anak-anak yang kesusahan. Jadi pada suatu hari ibu Matilda, ya, punya anak namanya Amerio, dan dia itu, si Merio ini diajak naik kereta pergi ke kota lain, dan di kota itu bertemu dengan seorang single, seorang guru, ya, seorang politikus juga, tetapi tidak punya anak. Lalu dia yang mengurusi Amerio ini. Nah, singkat cerita, bahwa Amerio itu dididik karena ibunya sendiri itu memang tidak berpengetahuan, ya. Taunya anak suruh kerja, tidak diberi pengajaran. Yang penting dapat uang. Sedangkan di kota yang baru ini, sama ibu tadi ya, ibu yang menjadi ibu guru ini namanya Ibu Lena. Dan dia karena seorang terdidik, jadi dia diajar membaca. Mario juga suka musik, dia ingin belajar musik. Lalu di situ ada orang yang baik hati mengajar dia main biola. Dan pada waktu hari ulang tahunnya dia diberi biola, ya, suruh belajar musik. Nah, setelah di sana 3 bulan, ya, 3 bulan lebih lah, itu anak-anak ini boleh pulang mengunjungi orang tuanya. Nah, jadi Amerio ini juga pulang mengunjungi orang tuanya. Pada waktu pulang dia membawa biola dengan bangga, dia menunjukkan ibunya, ya, dia punya biola, dia bisa main musik. Padahal ibunya itu pandai menyanyi, suaranya bagus, orangnya cantik, tetapi dia tidak berpengetahuan. Nah, dia marah sama anaknya. Biola hanya untuk orang kaya, kamu tidak perlu biola. Biolanya diambil, disembunyikan. Lalu karena nggak punya uang, biolanya itu digadaikan. Ya. Aduh, Mario sedih sekali karena dia sudah bisa main musik, dia senang sekali main biola, tetapi ibunya tidak mengizinkan. Ya. Salah persepsi bahwa biola hanya untuk orang kaya. Jadi Mario ini karena dia masih 10 tahun diperlakukan seperti ini, dia marah, dia merasa Ibu Lena lebih baik daripada ibunya sendiri. Akhirnya dia melarikan diri dan kembali lagi ke Ibu Lena di kota yang lain, ya, naik kereta api. Nah, saudara-saudara, lalu dia merasa lebih baik bersama Ibu Lena. Sebetulnya di sini, ya, biar bagaimana jeleknya ibu sendiri lebih baik. Tapi dalam cerita ini menunjukkan bahwa karena ibunya tidak berpengetahuan, hanya yang dipikirkan uang, bekerja uang saja, sedangkan Ibu Lena di sisi lain, dia berpendidikan dan dia menolong Mario untuk bisa baca tulis dan juga bisa bermain musik. Jadi Mario akhirnya merasa lebih cocok
dengan ibu yang lain. Saudara, mungkin dari satu sisi cerita ini kurang bagus, tetapi dari sisi lain memang seperti ayat ini yang mengatakan bahwa siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Ya. Dan yang kedua, orang baik disenangi Tuhan, tetapi orang yang merencanakan kejahatan dihukumnya. Jadi mau dicocokkan dengan cerita ini, mungkin ada sisi yang cocok, ada sisi yang kurang cocok, tetapi cerita ini menunjukkan sebetulnya untuk didikan orang tua, supaya orang tua tidak menuruti kemauan sendiri, tetapi bisa memperhatikan kebutuhan anaknya. Ya, jadi marilah kita cinta didikan, supaya kita itu berpengetahuan, kita mencintai pengetahuan juga. Ya, karena pengetahuan itu akan menolong kita untuk hidup lebih baik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami dapat menghayati, dapat mengerti, dapat menerapkan di dalam hidup kami. Tolong kami semua supaya kami cinta akan didikan, cinta akan pengetahuan untuk kehidupan kami, khususnya pengetahuan di dalam firman-Mu yang dapat membimbing kami pada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga cerita yang saya ambil dari bioskop pendek, ya, menceritakan kejadian yang pernah terjadi betul di zaman sebelum perang dunia kedua dulu, akan menolong kita untuk mencintai didikan. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.